agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilahkan. Oke, cukup. Perkenalan dulu ya. Ya, adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Mbak Anis Dwi Hapsari. Kalian bisa manggil saya Mbak Anis atau Kak Anis. Ya, saya berasal dari Yogyakarta. Salam kenal ya adik-adik semua ya. Oke, langsung saja akan saya share untuk soalnya. Kalian sudah mendapatkan soal apa belum adik-adik? Apakah link soal sudah dikirim kepada kalian? Belum. Jadi hanya melalui screen ini saja ya. Oke, akan saya share. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Kalian bisa membacanya dengan jelas? Mohon untuk memberikan reaksi. Halo? Mohon untuk memberikan reaksi, apakah bisa terbaca dengan jelas? Bisa. Oke. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Baik, di sini pada nomor 1 ada 2 buah paragraf ya. Dalam satu teks itu terdapat 2 buah paragraf yang terdiri dari 13 kalimat. Ya. Satu teks, 2 paragraf yang terdiri dari 13 kalimat. Ini dari SMA mana saja? SMA Bareng. SMA? Tidak jelas ya suaranya ya. Itu ada SMA Bareng sama Pelandaan, SMA Pelandaan dan SMA N Moro Ibu. Ada 4 ya? Ya, yang satu pada larang kayaknya di cancel. Untuk Oke. tidak ikut hari ini. Jadi ada 3 sekolah. Oh 3, oke baik. Oke, saya ingin kalian juga berpartisipasi ya. Jadi agar kalian tuh membaca ya, tidak hanya mendengarkan saja, tapi kalian juga bisa berinteraksi, kalian bisa juga berpendapat. Saya minta dari salah satu dari siswa SMA Negeri Pelandaan untuk membacakan paragraf pertama. Boleh perwakilan maju yuk. Halo SMA Negeri Pelandaan. Hai. Hai. Boleh yuk salah satu untuk membacakan paragraf pertama yuk. Perkembangan teknologi informasi TI saat ini ternyata juga dibarengi dengan relasi budaya masyarakat. Halo, yang lainnya tenang dulu. Yuk lanjut, kalimat kedua. Anak bangsa, penggunaan Facebook yang demikian masif ternyata disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penipuan. Kalimat 3, ada banyak kasus penipuan di masyarakat melalui Facebook, mulai dari kasus gratis dibawa lari oleh orang yang baru dikenal melalui Facebook hingga kasus bunuh diri karena komentar di Facebook. Lanjut. Boleh gantian dengan temannya. Kalimat keempat. Seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekedar gambaran bukan realitas yang diciptakan. Semua hal tersebut di dunia maya memang mudah untuk dilakukan. Akan berbagi
sebagai komentar dan status yang seolah-olah wah di depan orang lain tidak hanya mudah mengelabui tetapi juga merusak moral. 7. Tidak sedikit dari para pengguna jejaring sosial yang saling melontarkan komentar negatif dan merendahkan hanya karena status. Oke, terima kasih. Tadi siapa saja yang membacakan? Sepertinya lebih dari satu anak ya? Ya. Ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. Terima kasih ya. Oke. Lanjut untuk yang paragraf kedua. Saya minta dari 12 MIPA 2 dalam kurung neba. Ya. Halo. Oke, silakan dibaca paragraf kedua. Visi bisa didapatkan informasi Dari lebih cepat. Sudah dibaca? Ya. Oke, silakan. Burung ayai. Ayo. 8. Sementara lewat televisi bisa didapatkan informasi secara lebih cepat. 9. Gambar-gambar yang ditunjukkan oleh televisi sudah mewakili informasi tentang suatu peristiwa yang ingin kita dapatkan. 10. Boleh gantian dengan temannya. Dan hiburan ternyata tidak dibarengi dengan program-program bangsa. 12. Program televisi seperti film dan sinetron justru dipersepsikan oleh remaja saat ini. 13. Tampaknya banyak film dan sinetron yang justru tidak bisa mengajarkan bertutur kata yang baik. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan nomor 1 ya. Jadi kalau soalnya literasi ataupun bahasa Indonesia, kalian harus terbiasa dengan teks yang panjang. Biasanya tidak lebih dari 3 paragraf ya, tapi tergantung dari soalnya. Oke, pertanyaan nomor 1. Manakah pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat di dalam teks? Oke, kita coba bahas yang A. Apakah teknologi informasi termasuk budaya masyarakat luar? Ada tidak jawabannya? Ada yang ngacungi jempol. Ada tidak jawabannya? Kalau ada, yang mana? Ayo, silakan untuk berpendapat. Bingung ya? Ada ya jawabannya ya. Ada pada paragraf pertama, kalimat pertama. Kemudian yang B. Mengapa penggunaan Facebook begitu masif pada masa kini? Ada tidak jawabannya? Ada pada paragraf pertama, kalimat ke 2 apa 3? Ketiga? Kedua, betul. Terus yang C, apakah televisi mengajarkan pemakaian bahasa non-formal? Dijelaskan tidak pada teks tersebut tentang televisi yang mengajarkan pemakaian bahasa non-formal? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kemudian yang D, apakah gambar-gambar di televisi sudah transparan? Jawabannya ada pada paragraf ke-2. E, apa perbedaan media sosial dan televisi? Sudah dijelaskan pada paragraf 1 dan paragraf ke-2. Jadi, pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks adalah C. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Kata tersebut pada kalimat kelima
merujuk pada. Oke, kita lihat lagi paragraf pertama, kalimat ke-5. Semua hal tersebut, nah kata tersebut itu ya, di dunia maya memang mudah untuk dilakukan. Kata tersebut mengacu pada apa? A. Perkembangan TI atau teknologi informasi. B. Penyalahgunaan. C. Facebook. D. Degradasi moral. Atau E. Penipuan. A. Kenapa bisa A? Kenapa bisa A? Kenapa bisa A? Ayo. Coba kita baca ulang ya. Perkembangan teknologi informasi atau TI saat ini ternyata tidak dibarengi dengan filterasi budaya masyarakat luar yang justru makin mendegradasikan nilai moral anak bangsa. Penggunaan Facebook yang demikian masif ternyata disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penipuan. Ada banyak kasus penipuan di masyarakat melalui Facebook, mulai dari kasus gadis dibawa lari oleh orang yang baru dikenal melalui Facebook, hingga kasus bunuh diri karena komentar di Facebook. Seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekadar gambaran dan bukan realitas yang diciptakan. Semua hal tersebut berarti kata tersebut mengacu pada penyalahgunaan penggunaan Facebook. Begitu ya. Jadi bukan yang perkembangan TI, tetapi tetapi jawabannya yaitu yang penyalahgunaan. Ya. Jadi penyalahgunaan dari penggunaan Facebook. Begitu ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya yang B. Ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Kata sambung yang salah adalah, oke kita cek lagi ya. Kalian ingat, kalian catat dulu nih. Yang A, yang pada kalimat 1. B, bahwa pada kalimat keempat. C, bahkan pada kalimat ke-6, D, dan pada kalimat ke-7, atau E, sementara pada kalimat ke-8. Kita cek satu persatu. Kalimat pertama. Perkembangan teknologi informasi TI saat ini ternyata tidak dibarengi dengan filtrasi budaya masyarakat luar yang justru makin mendegradasikan nilai moral anak bangsa. Mana yang kurang tepat? Ada tidak? Kata sambung yang tidak tepat, ada tidak? Kalimat nomor 1. Sudah benar ya? Oke, lanjut. Lanjut. Kalimat nomor 4. Seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekadar gambaran dan bukan realitas yang diciptakan. Sudah benar apa belum? Ayo yang gini-gini, benar apa enggak? Langsung sembunyi. Kalimat ke-6. Bahkan, berbagai komentar dan status yang seolah wah di depan orang lain tidak hanya mudah mengelabui orang, tetapi juga merusak moral. 7. Tidak sedikit dari para pengguna jejaring sosial yang saling melontarkan komentar negatif dan merendahkan hanya karena status. 8. Sementara, lewat televisi bisa didapatkan informasi secara lebih cepat. Yuk, mana yang salah? Kalimat 6. Salah. Kalimat 6 salah, itu udah benar itu kalimat 6. Kalimat keempat juga salah. Yang benar, yang tepat adalah kata sementara pada kalimat ke-8.
Oh iya disambungkan. Sementara lewat televisi. Nah, itu kan awal paragraf ya. Awal paragraf tidak boleh ada kata konjungsinya kan? Ya, kata sementaranya itu tidak usah digunakan karena tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat sebelumnya. Itu kan udah kalimat awal, kalimat pertama. Jadi tidak ada kata hubungnya. Begitu ya. Jadi nomor 3 jawabannya ya. Ini ya, kata sementara pada kalimat ke-8. Lanjut kita ke soal nomor 4. Siapa yang mau baca yuk? Saya. Siapa? Saya. Boleh, Kalista. Silakan, Kalista. Peribahasa yang sesuai dengan kata yang itunya kalimatnya belum, paragrafnya belum. Salah. Paragrafnya belum. Felina adalah Bacaan. Felina adalah seorang gadis di kampung naga. Kecantikannya yang luar biasa membuat seorang pangeran dari sang puri yang jatuh hati padanya. Namun, teman-teman sebayanya merasa iri dan berkata, "Kau tak usah sok cantik, pangeran mustahil suka padamu." penuh dengan ekspresi ya bacanya ya ketika mengatakan kau tak usah sok cantik, pangeran mustahil suka padamu. Ekspresif banget gitu loh. Oke, terima kasih Kalista. Iya, sama-sama. Peribahasa yang sesuai dengan kata yang dicetak miring adalah yang dicetak miring yang mana ya ini ya? Yang dicetak miring tidak jelas ya? Iya. Sosok cantik. Iya, jadi maksudnya di sini bukan yang dicetak miring, tetapi yang tanda kutip, ya, tanda petik itu ya. Kau tak usah sok cantik, pangeran mustahil suka padamu, gitu ya. Nah, peribahasa yang sesuai dengan kata atau kalimat tersebut adalah A. Pecah anak buyung, tempayan ada. Apa artinya? Ada yang tahu? Pecah anak buyung, tempayan ada. Ada yang tahu artinya? Tidak ada? Enggak. Waduh, tidak pernah baca peribahasa ini ya. Artinya adalah ya yang A itu kalian bisa boleh sambil nyatet ya. Boleh dicatat yang A itu artinya adalah tidak akan kekurangan perempuan untuk dijadikan istri. Laki-laki langsung pada senang tidak akan ada kekurangan perempuan untuk jadikan istri. Kenapa? Karena 4:1 ya. 4 perempuan, 1 laki-laki gitu ya. Kan paling banyak kan perempuan ya di bumi ini. Kemudian yang B. Tak ada gading yang tak retak. Nah ini udah banyak sekali. Sering kalian dengar pasti ya ini. Sudah familiar. Siapa yang tahu artinya? Nggak ada juga. Artinya adalah apa? Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Nah, terus yang C. Langkas buah pepaya. Ada yang tahu artinya? Nggak ada. Langkas buah pepaya artinya adalah hal yang tidak mungkin atau mustahil. Ya, jadi langkas buah pepaya itu adalah hal yang tidak mungkin atau mustahil. Kemudian batu hitam tak disanding. Wes ireng ora disanding gitu ya bahasa Jawanya ya. Batu hitam tak bersanding artinya adalah tampaknya lemah lembut tetapi keras hatinya. Loh sopo, ketok iki ayu lemah lembut tapi hatinya keras gitu ya. Keras kepala, keras hati.
Laut mana yang tak berombak? Bumi mana yang tak ditimpa hujan? Nah, pasti kalau laut itu berombak, bumi pasti ditimpa hujan. Kalau tidak kekeringan banget ya. Siapa tadi yang ini? Artinya apa? Artinya adalah bagaimanapun manusia tak akan luput dari hilaf dan salah. Nah, jadi menurut kalian nih, kau tak usah sok cantik, pangeran mustahil suka padamu. Yang mana jawabannya? Yang Laut mana yang tak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. alasannya apa? Nggak tahu. Tidak tahu alasannya. Feeling ada komanya. Kalau nggak A. C aja. Jangan pakai feeling. Ayo. Ya, Jadi Verina adalah seorang gadis tercantik di Kampung Naga. Kecantikannya yang luar biasa membuat seorang pangeran dari sang kuryang jatuh hati padanya. Namun teman-teman sebayanya merasa iri dan berkata, jadi seiri sama teman-temannya ya, kau tak usah sok cantik, pangeran mustahil suka padamu. Ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke. ya. Yang E. Jadi teman-temannya tuh kayaknya tuh lemah lembut, kita keras hatinya gitu ya. D ya, jawabannya yang nomor 4 ya. Oke, lanjut kita ke teks berikutnya. Di sini ada 2 buah paragraf lagi dan paragraf kedua lumayan banyak ya. Ada 12 kalimat, kalau tadi 13 kalimat, ini 12 tetapi lebih panjang. Oke, paragraf pertama. Ayo, siapa yang mau bacain? Saya. Kalista lagi. Ada beberapa teman ya. Boleh itu salah satu tuh. Oh boleh ya dari Pak Pelandaan 2. Oke boleh salah satu atau salah 2 juga boleh. Ini menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak-anak yang dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membaca buku. Terima kasih. Lanjut yuk paragraf kedua. Ayo, bisa. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics, menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Peneliti mengamati perubahan aktivitas otak anak-anak usia 3 sampai dengan 5 tahun yang mendengarkan orang tua mereka membacakan buku melalui scanner otak yang disebut Functional Magnetic Resonance Imaging MRI. Orang tua menjawab pertanyaan tentang berapa banyak mereka membacakan cerita untuk anak-anak serta seberapa sering melakukan komunikasi. Para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian kiri otak menjadi lebih aktif. Kalimat 8. Ini adalah daerah yang terlihat dalam memahami arti kata, konsep, dan memori. 9. Wilayah otak ini juga menjadi aktif ketika anak-anak bercerita atau membaca. Pada studi ini menunjukkan bahwa perkembangan daerah ini dimulai pada usia yang sangat muda. Yang lebih menarik adalah bagaimana aktivitas otak di wilayah ini lebih sibuk pada anak-anak yang orang tuanya gemar membaca. Membacakan anak membantu pertumbuhan neuron di daerah ini yang akan menguntungkan anak di masa depan dalam hal kebiasaan membaca. Oke, terima kasih
ya dalam membaca ya. Mungkin kalian tidak jelas apa namanya teknisnya atau mungkin terlalu terburu-buru membacanya, enggak apa-apa lah ya. Oke. Ada 12 kalimat. Kita baca soal nomor 5. Menurut kalian nih, apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Teks itu membahas mengenai apa sih adik-adik teman-teman semuanya? Mengenai hasil penelitian tentang perkembangan otak antara anak yang berusia 3-5 tahun yang dibacakan buku oleh orang tuanya dan yang tidak dibacakan buku oleh orang tuanya, ya kan? Nah, pertanyaan nomor 5 adalah apa judul yang tepat untuk teks tersebut? A. Pengenalan kebiasaan membaca sejak dini. B. Balita dan kebiasaan mendengarkan cerita. C. Pembiasaan anak dalam mendengarkan cerita. D. Peningkatan kinerja otak melalui membaca. E. Peran orang tua dalam membacakan cerita. Kalau balita dan kebiasaan mendengarkan cerita itu kurang tepat ya. Ya kan? C. Pembiasaan anak dalam mendengarkan cerita. Ini pembiasaan atau pengenalan? Oh, bingung. Yang mana? Judulnya yang tepat adalah yang A. Ya. Pengenalan kebiasaan membaca sejak dini. Gini ya, nama gini. Oke, nomor 6. Kalimat manakah yang tidak efektif dalam teks 2? Ya. Boleh kalian catat dulu tuh. Yang A, kalimat 1 dan 7. B, 2 dan 8. C, 3 dan 9. D, 4 dan 10. E, 5 dan 12. Kita cek satu per satu kalimat yang tidak efektif. Ya. A, 1 dan 7. Kalimat pertama. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Sudah efektif ya? Oke, nomor 7. Para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian kiri otak menjadi lebih aktif. Ini juga sudah efektif. B, 2 dan 8. Oke, kita lihat kalimat kedua, kita baca. Sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Oke, ini juga sudah efektif. Kemudian kalimat ke-8. Ini adalah daerah yang terlibat dalam memahami arti kata konsep dan memori. Ini juga sudah efektif. 3. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak-anak dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membacakan buku. Nah, ini kata dengan ada 2 ya. Anak-anak balita dengan ada 3 malah. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak-anak dengan, nah ini kurang efektif ya. Dengannya ada 3. Oke. Terus yang nomor 9.
Wilayah otak ini juga menjadi aktif ketika anak-anak bercerita atau membaca. Oke, nomor 9 sudah benar, berarti C kurang. Maksudnya C bukan jawabannya. Yang D 4 dan 10. 4. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal pediatrik menemukan perbedaan yang terjadi pada aktivitas otak anak. Nah, tidak efektifnya di mana? Kata menurut, ya. Awal paragraf sudah ada langsung menurut, gitu, yaitu kurang tepat. Seharusnya bagaimana? Sebuah studi baru yang diterbitkan, gitu ya. Jadi kata menurutnya dihilangkan. Kemudian kita cek nomor 10. Nomor 10. Pada studi ini menunjukkan bahwa perkembangan daerah ini dimulai pada usia yang sangat muda. Nah, ini juga kurang tepat. Kurang tepatnya pada penggunaan kata pada di awal kalimat. Langsung saja studi ini menunjukkan bahwa perkembangan gitu ya. Untuk apa? Agar subjeknya tampak. Begitu? Kita cek yang E, nomor 5 dan 12. Peneliti mengamati perubahan aktivitas otak anak-anak usia 3 sampai dengan 5 tahun yang mendengarkan orang tua mereka membacakan buku melalui scanner otak yang disebut Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI. Oke, nomor 5 sudah betul. 12. Membacakan buku untuk anak membantu pertumbuhan neuron di daerah ini yang akan menguntungkan anak di masa depan dalam hal kebiasaan membaca. Oke, sudah betul. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D. Gimana ya? D ya. Nomor 4, kalimat nomor 4 dan 10, yaitu penggunaan kata menurut dan kata pada. Ada kalimat nomor 4 dan nomor 10. Oke. Begitu? Lanjut nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Bagaimana hubungan isi antar paragraf dalam teks kedua? A. Paragraf kedua memaparkan simpulan penelitian yang dibahas pada paragraf ke-1. Apakah paragraf kedua merupakan kesimpulan? Udah pakai helm mau kemana? Mau pulang? Nanti dulu, belum bisa, belum boleh pulang, selesaikan dulu. Nggak boleh pulang ya? Nanti pulangnya, ini belum selesai. Oke, Bu. Paragraf kedua itu tidak memaparkan simpulan ya. Kemudian B. Paragraf kedua memerinci temuan penelitian yang dipaparkan pada paragraf ke-1. Oke, itu betul. Penelitian tentang apa? Anak usia balita yang dibacakan buku cerita. C. Paragraf kedua memaparkan perbedaan perilaku yang dibahas pada paragraf ke-1. Nah, itu dia tidak memaparkan perbedaan perilaku, tetapi apa? Perkembangan otak, ya kan? D. Paragraf ke-1 memaparkan penelitian terhadap balita yang diuraikan pada paragraf kedua. Kebalik. Harusnya paragraf kedua lah yang memaparkan dari paragraf ke-1. Jadi yang E juga otomatis salah gitu ya. Yang nomor 7 jawabannya adalah yang D. D, oke betul. Paragraf kedua itu memerinci temuan penelitian yang dipaparkan pada paragraf ke-1. Oke, lanjut kita ke soal nomor 8. Apa simpulan teks tersebut? Oke, menurut kalian simpulannya apa? A. Anak-anak yang belajar membaca pada usia 3 sampai 5 tahun akan mempercepat perkembangan otaknya. B. Semakin awal kebiasaan membaca buku diperkenalkan, semakin aktif otak anak bekerja. C. Anak-anak yang mulai belajar membaca sejak balita. Ini salah ya, karena bukan belajar membaca, tetapi mendengarkan, ya kan? Jadi yang C itu sangat tidak tepat ya.
Yang D, kebiasaan mendengarkan cerita dan membaca sejak usia balita berdampak positif untuk perkembangan otak. Itu apa salah? Betul. D. Jadi jawabannya yang D. D. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf tersebut? Gagasan utama sama dengan apa? Ide? Ide pokok. Ah, betul, ide pokok. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut adalah, jadi ini apa ya? Untuk paragraf ketiga ya misalnya ya. A, tujuan membiasakan anak membaca cerita sejak usia dini. B, strategi penerapan hasil penelitian untuk pendidikan anak. Kalau yang A, tujuan membiasakan anak membaca cerita sejak dini, ini kurang tepat karena ini kan memaparkan mengenai hasil penelitian, bukan dari strategi cara untuk membaca cerita seperti ini gitu ya. C, faktor-faktor yang dapat mendorong anak gemar membaca. Nah, ini juga tidak termasuk karena ini ingat ya, penelitian. D, manfaat kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak. Nah, ini tidak ada penelitiannya juga. E, kebiasaan membaca dan mendengarkan cerita pada anak. Itu tadi sudah dibahas pada paragraf kedua. Ini nomor 9 yang merupakan kelanjutan dari paragraf 1 dan paragraf kedua untuk menjadi gagasan utama atau ide pokok pada paragraf ketiga itu adalah yang B. B gimana nih? Bebek gini ya. B. Yaitu strategi penerapan hasil penelitian untuk pendidikan Anak. 9 jawabannya yang apa? B. Oke, 10. Tahan dulu. Itu ke anak-anaknya udah pada habis di belakang. Jangan pulang dulu ya. Gak apa-apa, masih ada saya. Saya juga. Jangan kemudian selesai presensi dari Zoom ini terus pada pulang loh ya. Ini loh. Nanti kelihatan siapa yang nggak kelihatan di belakang tuh gitu loh. Oke, 10. Penulisan penggunaan huruf miring di bawah ini yang kurang tepat adalah penggunaan huruf miring. A. Buku Negara Kertagama dibuat oleh Empu Prapanca. Betul apa salah? Betul. Nggak Betul. tahu. Oh, betul. Betul. Nama buku ya, nama judul buku itu ditulis miring. Terus B. Nama buah manggis adalah Carcinia mangostama. Betul apa salah? Betul. Alasannya apa? Nah, nama ilmiah. Iya betul, nama ilmiah dari manggis. Terus C. Grini tidak masuk sekolah karena sakit. Betul apa salah? Salah. Sakitnya tidak usah ditanda miring, kecuali sakitnya sesuai atau something gitu ya. Jadi yang sakitnya itu tidak perlu ditulis miring. D. Huruf pertama kata abad adalah A. Betul ya? Benar. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Kata tidak berfungsi untuk menegaskan atau memberikan penegasan. Jadi, penulisan penggunaan huruf miring yang kurang tepat itu jawabannya Oke ya kan? Oke, C. Ini tidak masuk sekolah karena sakit. Lanjut kita nomor 11 dan 12. Yang masih ada tolong dibacakan. Yang belum pernah baca, ya yang belakang itu, yang di belakang, yang di pojokan ada nggak tuh? Kayaknya ada yang di pojokan ya? Ada. Ada. Ada, yuk yang dari pojokan yuk. Jom bacain. Yang ada di pojok-pojok itu. Enggak. Yuk dibaca
dibaca. Jalan-jalan utama di dalam Kelurahan Tajur harus diperbaiki dengan segera. Perbaikan berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Apalagi perumahan Bumi Serpong Damai terus dibangun. Pertimbangan itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi, juga menghindari kerusakan tiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Hal ini dilakukan karena old construction tidak sesuai lagi dengan beban yang ada sekarang. Kehadiran jalan yang bermutu tinggi sangat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Masyarakat mencegah yang hidup di Kelurahan Tajur itu lebih banyak menggunakan sepeda untuk berpergian ke pasar atau kota. Tentu saja jalan tersebut berguna sekali bagi mereka. Oke, di sini ada beberapa penggunaan huruf dan juga tanda baca yang salah ya. Harusnya kata all contraction karena dia bahasa Inggris harus ditulis miring. Kemudian sepeda S-nya kecil saja gitu ya. Nah, kalimat ke-6, kalian lihat kalimat ke-6 ya, merupakan kalimat tidak baku. Ketidakbakuan kalimat disebabkan oleh titik-titik. Yang tidak baku lagi selain apa namanya, ada yang pada option jawaban A sampai dengan E. Kalian lihat kata frekuensi. Frekuensi harusnya penulisannya bagaimana, Dek? Pakai W. Pakainya apa? Kalau nggak pakai W, pakainya apa? Langsung Frekuensi. Frekuensi, bukan frekuensi, tapi frekuensi ya. W-nya diganti U. Ya, W-nya diganti U. Oke? Oke. Jadi nomor 11 ini kenapa kalimat ke-6 itu tidak baku? Juga menghindari kerusakan tiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Nah, ini tidak baku karena kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Ya. Kalimat ke-6 tidak memiliki subjek. Juga menghindari kerusakan tiap tahun sebagai akibat itu merupakan apa? Langsung apa itu? Tangannya ya. Juga menghindari kata juga tidak perlu ditulis seharusnya. Oke, nomor 6 jawabannya nomor 11 jawabannya karena tidak memiliki subjek. Subjek itu adalah pelaku, kan pelakunya kan nggak ada tadi situ. Oke. 12. Pola ketiga adalah kita lihat kalimat ketiga. Ya, siapkan buku kalian ya. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Subjeknya yang mana, Adik-adik? Peningkatan mutu jalan. Hanya itu? Dengan lapisan aspal beton. Subjeknya adalah peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Nah, itu adalah subjeknya. Panjang banget ya subjeknya ya. Subjeknya apa tadi? Peningkatan jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm. Oke. Predikatnya yang mana? Menaikkan ketahanannya. Dapat menaikkan Menaikkan. ketahanannya.
Oh, dapat menaikkan. Nah, ketahanannya nggak termasuk predikat, ya. Ya. Jadi predikat itu berupa apa tuh? Kata kerja. Kata kerjanya apa? Menaikkan. Menaikkan. Dapat menaikkan. Itu adalah predikat. Terus, objeknya yang mana? Ketahanannya. Betul. Ketahanannya adalah Objek. Ya. Ketahanannya adalah objek. Kemudian keterangannya yang mana? Hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Betul sekali. Hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Jadi pola pengembangannya adalah subjek, predikat, Objek, keterangan. Oke, 12 yang Oke, lanjut kita ke soal nomor 13. Yuk, siapa mau bacain? Saya. Iya, boleh deh. Kelompoknya Kalista. Kalista and the friend. And friend. Halo. Oke, silakan dibacakan. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, inflasi Indonesia belum stabil. Dua kehidupan, bla bla bla, tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. 3. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah bla 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 yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. 4. Artinya inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki karena menumbuhkan harga terus-menerus. Sekarang karena, nah kata sekarangnya kamu lupain loh itu. Sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. 5. Akibatnya pendapatan bla 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 menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 6. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau bla 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 sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Oke, terima kasih. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah mengenai apa itu? Mengenai Inflasi. Antara C atau E? C. C. Inflasi menggerogoti nilai uang atau E. Inflasi meningkatkan daya beli uang. Jawabannya adalah Nggak tahu. kalau harga barang-barangnya tuh naik terus dari tahun ke tahun, terus makin mahal, berarti apa? Inflasi menggerogoti nilai Wow. barang loh. Iya, yang C. 14. Kata yang paling cepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah titik. Kehidupan titik-titik tidak lepas dari inflasi yang terlibat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Yang mana? Ekonomian. C. 15. Untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga adalah mana itu? Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Yang mana? Tidak kelihatan jawabannya. Oke. A. Kas, B. Plan, C. Uang, D. Modal, E. Piutang.
Modal. Definisi konsep nilai definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah Daripada UN. kas. Nomor 15 jawabannya yang kas. Ya, yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Kita sudah jam 2, kita lanjutkan mau? Ada yang gini loh, masih kurang 5 soal lagi. Baru sampai soal nomor 15. Kita lanjutkan 5 soal lagi mau? 5 soal lagi. 5 soal lagi ya? 3. Sinyal jadi 3. Bu, saya mau 10 soal. Oh, ada yang 3, yang 2. Manut, ada yang 1 langsung semakin menurun. bisa. Oke. Pulang, terima kasih. Kita sampai nomor 17 mau? 17 ya? Ya. Oke. Silakan dibaca dulu. Kita tinggal 2 soal lagi ya. Ya, Ben cepat, biar cepat ya. Siapa yang mau bacain? Lo udah habis itu SMA Negeri Pelandaan 2. Oke, silakan dibacakan. Kemunculan pola-pola lingkaran geometris di ladang pertanian atau crop circle selalu dikaitkan dengan kehadiran alien di tempat itu dengan mengendarai UFO. Dugaan tersebut didasarkan keyakinan bahwa manusia tidak mampu membentuk pola serumit itu dalam waktu singkat dengan hasil yang hampir sempurna. Sesuai namanya, UFO atau Unidentified Flying Object adalah objek terbang yang tidak dikenali. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti titik cahaya yang diam sejenak dan menghilang cepat. Ada yang seperti piring terbang. UFO selalu dikaitkan dengan alien, sang makhluk luar angkasa yang dalam film-film fiksi ilmiah digambarkan sebagai sosok kecil. Berkepala gundul, telinga lebar, dan berwarna hijau. Ia digambarkan memiliki kekuatan super, termasuk merubah dirinya sama persis dengan makhluk bumi. Oke, jadi hati-hati tuh, salah satu teman kalian mungkin ada yang alien. Enggak ya? Udah pada habis loh di situ. Semangat ya masih di sekolah. Ikutan pulang dia. Teman saya sudah habis. Oke deh, nomor 16 saya kasih jawabannya aja ya. Nomor 16 itu yang dicetak tebal, dia Dicetak miring. Harus dicetak miring, tapi pencetakan miringnya itu yang D. Crop circle. Ya, crop circle C yang depannya kecil saja. Kemudian nomor 17 itu yang dicetak tebal, dikenali ya. Dikenali. Itu dia tidak perlu diperbagi. Jadi yang A. Kemudian 18 itu alien. Alien tidak perlu diperbaiki. Tidak perlu diperbaiki. Betul. Ya, betul. Terus 19 digambarkan. Terus bagaimana? Digambarkan. Digabung ya. Ya, Digambarkan tapi D-nya kecil. Jadi yang D. Ya, 19 D. Terakhir 20. Merubah. Nah, merubah di sini apa? Merubah. Ya, karena luluh. Ya, huruf R-nya luluh. Begitu? Ya. Mengubah. Oke, sudah selesai ya. Sudah 20. Terima kasih yang sudah bertahan di sekolah. Kalista udah nggak ada, ini udah hilang nih grupnya Kalista. Hilang semua. Hilang semua enggak, itu masih ada kok. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama. Ini bisa
bisa bermanfaat ya. Bagi yang sudah mendengarkan, sudah berpartisipasi, terima kasih sekali. Bagi yang belum, yang di belakang mungkin nonton HP atau apapun, atau tidur dan sebagainya, semoga bisa giat lagi belajarnya ya. Kalian semuanya, semoga besok bisa mengejar cita-cita kalian. Begitu? Oke, terima kasih. Marilah les pada hari ini kita akhiri dengan baca doa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam